Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala fi ayatin ukhra qul a'udzu birabbin nas ila akhirih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman dan Islam inilah nikmat yang sangat berharga yang dapat menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Selanjutnya salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada panutan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita minaz zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Insya Allah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Pada hari ini kita masuk tanggal 6. Banyak sekali amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harus perbanyak di awal-awal sampai dengan menjelang tanggal 10 Dzulhijjah. Karena itu salah satu perintah yang diperintahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad pun yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak ibadah-ibadah tersebut di bulan awal daripada bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara daripada perintah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah sunnah puasa. Sebagaimana yang diceritakan oleh istri Nabi besar kita Muhammad, yaitu Hafsah. Beliau menceritakan bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa sunnah ketika masuk daripada bulan Dzulhijjah sampai dengan datangnya Idul Kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terutama yang kita kenal dengan puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hajju Arafah. Arafah adalah haji adalah di Arafah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita tidak melaksanakan ibadah haji, terutama kepada saudara-saudara kita yang sudah terdaftar untuk berangkat tahun ini tetapi mereka tidak berangkat, kita doakan selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi umur panjang. Pada saat itu, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, kita diperintahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa Arafah. Ada juga yang melaksanakan puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Karena banyak jamaah haji juga yang melaksanakan Tarwiyah. Mereka berangkat dari Makkah untuk menuju Mina. Mereka bermalam di Mina. Lalu pada tanggal 9, pada tanggal 8 mereka berangkat ke Arafah. Dan mereka melaksanakan malam di Mina sebelum mereka kembali ke Arafah. Mereka lebih dahulu melaksanakan malam di Mina. Tetapi untuk jamaah haji Asia itu tidak diperintahkan atau tidak dilaksanakan. Kalau itu mau melaksanakan, mereka dengan pribadi diri sendiri, tidak ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita di Indonesia ini atau di lain negara Arab diperintahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa Arafah. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa sunnah Arafah itu dapat menghapus dosa kita yang lalu maupun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak salat-salat sunnah. Baik itu salat yang kita lakukan pada siang hari maupun salat sunnah yang kita laksanakan pada malam hari. Di antaranya yaitu memperbanyak sholat duha. Yang tadinya mungkin kita melaksanakan sholat duha cuma 2 rakaat atau 4 rakaat. Mari kita laksanakan di awal-awal Zulhijjah ini sampai dengan 8 rakaat. Kemudian juga sunnah-sunnah qobliyah dan ba'diyah, terutama yang diperintahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah ba'diyah dan qobliyah muakkadah. Di antaranya yaitu sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Kita laksanakan sholat-sholat itu. Insya Allah kita termasuk umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat pertolongan di yaumil qiyamah nanti, yaitu dengan syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita diperintahkan membaca Al-Quran karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Tetapi di bulan ini kita diperintahkan bukan hanya membaca tapi mengkaji, kemudian mengamalkan isi Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, dengarkanlah dan diamlah kalian, dan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'amal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Banyakkah dosa kita atau lebih banyaklah pahala kita yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Oleh karena itu, dengan kita banyak ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah segala dosa kita, terutama dosa-dosa kecil kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dosa-dosa besar, ampunannya adalah melalui taubatan nasuha. Insya Allah dengan dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala doa-doa kita yang kita panjatkan sehari-hari diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah mengucap la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hajihil ayyamil asr. Faksiru fihi at-tahmid wa tahlil wa tasbih. Perbuatan apakah atau amal apakah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal daripada bulan Dzulhijjah? Perbuatan tersebut adalah faksiru, maka perbanyaklah oleh kalian fihi at-tahmid, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita setelah sholat fardu, kita mengucapkan alhamdulillah mungkin hanya 33 kali. Kemudian tahlil la ilaha illallah juga demikian, dan tasbih subhanallah juga demikian. Marilah di awal-awal daripada bulan Dzulhijjah yang mungkin tinggal 4 hari ini, kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk hamba Allah Subhanahu yang muttaqin atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Lalu puncaknya adalah yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah kita disunnahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkurban, mengorbankan apa yang kita punya, apa yang kita sayang. Biasanya manusia itu identik dengan uang. Mereka sangat memuja-muja uang. Mereka sangat mereka sangat menginginkan banyak uang. Dan ketika uang itu sudah banyak, mereka merasa bahwa uang itu adalah miliknya sendiri, dan mereka sayang untuk mengeluarkan. Padahal kita tahu semuanya itu kita dapatkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kurban itu akan kita nikmati untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah sholat dan berkorbanlah. Bukan hanya kita melakukan perintah Allah yaitu sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ayat ini memerintahkan kita untuk berkurban apa yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tanggal 10 itu kita melaksanakan Idul Kurban. Kemudian kita melaksanakan sholat Idul Adha dengan rasa haru, dengan rasa sedih. Kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita di awal-awal bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita pulang, kita membatalkan puasa kita, karena puasa Dzulhijjah dibatalkan setelah kita pulang sholat Id. Beda dengan sholat Idul Fitri. Lalu kita kembali, kita mengambil pisau, kita pegang hewan kurban kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Ya Allah, memang ini darimu, harta yang kumiliki darimu, dan aku kembalikan untukmu. Dengan kita memberikan hewan kurban kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, juga kepada saudara-saudara kita yang mampu. Karena hewan kurban tidak hanya dinikmati oleh orang yang tidak mampu, tetapi yang berkurban dan orang yang mampu pun diperintahkan atau dipersilahkan
untuk menikmati hewan kurban itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan waktu yang tinggal 4 hari ini kita memasuki Idul Adha, kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama di akhir daripada bulan Dzulhijjah nanti, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9. Kita puasa Tarwiyah, kita puasa Arafah, dan kita berbanyak sholat-sholat sunnah, kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tutup dengan kurban. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wajibullaha ila madakum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khadalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa asli dzata bainihim. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min sairi biladil muslimina amah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.